Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jika tak bisa lakukan hal benar, entah saudara menyukainya atau tidak, maka hidupmu tak akan pernah berkemenangan karena hari ini saya ingin membawakan pesan berjudul Sudahkah kau bangun dan bangkit dan pergi? Kita semua terkadang merasa demikian, bukan? Rasanya, sungguh apapun yang saudara lakukan, saya tak peduli entah saudara bintang film, penyanyi terkenal, petugas kebersihan, pendeta, pekerja kantoran, apapun itu, ibu rumah tangga, terkadang saudara lelah melakukan tugasmu. Ayo, betul? Ya, saudara bahkan tak perlu merasa tidak enak, itu natur manusia. Dan biasanya ini tanda antara saudara perlu penyesuaian perilaku atau mungkin perlu beristirahat, melakukan hal yang berbeda, dan bersantai. Dan saya sangat rajin dan disiplin dengan waktuku bersama Allah dan mengawali hari dengan pelajaran Alkitab tiap pagi. Dan minggu lalu ada 2 hari, Senin dan Selasa, di mana saya merasa enggan. Saya mencoba baca Alkitab namun rasanya seperti tidak ada yang masuk akal. Saya bicara pada Allah namun tidak merasa ingin melanjutkan rutinitasku. Dan saya tidak merasa bersalah karenanya. Ada waktu-waktu di mana saya akan merasa bersalah tentang ini. Namun terkadang saudara perlu istirahat sebentar dan kemudian kembali dan segalanya kembali disegarkan. Nah, jika saudara tak tahan akan yang saudara lakukan, maka ini mungkin tanda bahwa saudara lakukan hal yang salah. Mungkin saudara butuh perubahan dan melakukan hal lain. Namun, saya percaya bahwa salah satu isu terbesar kita adalah kita terlalu banyak bergantung pada emosi. Dan ini sungguh ketidakdewasaan rohani untuk bergantung pada perasaan saudara. Karena jika tidak bisa lakukan yang benar, entah saudara ingin lakukan atau tidak, kukatakan lagi, jika tidak bisa lakukan hal yang benar, entah ingin lakukan atau tidak, maka saudara sungguh tak akan berkemenangan dalam hidup. Karena iblis bisa, mau, dan senang bermain-main dengan perasaan kita. Seseorang bertanya beberapa tahun lalu, bagaimana rasanya selalu bepergian kemana-mana? Kupikirkan ini beberapa menit, kataku, tahukah kau, sudah lama aku belum tanya diriku. Terkadang kita perlu berhenti menanyakan diri bagaimana rasanya hal ini. Dan lakukan melampaui itu dan lakukan yang seharusnya dilakukan. Saya tidak bersemangat tinggal di hotel. Beberapa hotel sungguh indah, hotel di sini sungguh indah, tapi saya pernah tinggal di hotel yang tak nyaman dan bukan yang terbersih di dunia. Tak ada yang lebih kubenci dari hotel yang benar-benar terlihat gelap. Seperti lakukanlah urusanmu tanpa harus melihat diri di cermin, atau kau ingin kita tak lihat betapa kotor kamarnya atau apa masalahnya, tapi saya ingin saudara dengar entah apa yang saudara lakukan, entah berapa banyak orang di sekitarmu, gereja apa yang kau datangi, entah siapa yang kau nikahi, saudara akan selalu tidak peduli akan beberapa hal. Ini bagian dari kehidupan. Jadi kita tak bisa fokus akan yang tak kita suka, karena jika melakukannya kita akan ada dalam masalah yang sangat besar. Namun fokuslah pada keseluruhan. Saya tidak senang akan beberapa tindakanku. Maksudku, saya sudah lakukan ini selama 45 tahun dan sejujurnya terkadang saya lelah untuk meminta uang. Kita tentu lelah mendengarnya, ya, saudara harus ada di pihak yang sebaliknya. Dan perlu jadi seseorang yang berdiri di hadapan orang dan memintanya setiap saat.
Inilah mengapa saat di gereja dan seseorang menerima persembahan, saudara perlu tersenyum. Saudara perlu tersenyum karena ini bukanlah hal yang paling mudah dan saya tak akan bisa punya pelayanan ini dan tidak punya uang. Saya tak bisa keluar dan menghasilkan uang sendirian, jadi saya tak punya pilihan kecuali memintanya. Ya, ini bukan bagian yang paling kusukai, tapi saya suka yang saya lakukan. Saudara lihat, untuk lakukan apapun, saya ingin saudara paham, untuk lakukan apapun, untuk menikahi seseorang, akan ada bagian darinya yang tidak saudara sukai. Suatu hari saya harus berfokus pada segala yang salah dengan Dave. Saya tahu saudara semua berpikir ya sempurna, tapi ya tidak. Hampir, namun belum. Dan Allah memberitahuku untuk membuat daftar. Buatlah daftar, tulislah segala yang tak kau sukai tentang Dave dan semua yang kau sukai. Dan kuberitahu saudara, masalahku selesai dengan cepat karena hal-hal yang kusukai lebih panjang. Dan saya percaya seseorang di sini hari ini perlu mendengarnya karena saudara telah terlalu berfokus pada hal yang salah. Apa yang salah dengan anakmu, dengan pekerjaanmu, dengan gerejamu, apa yang salah denganmu. Saudara bahkan tak perlu fokus pada apapun yang selalu salah denganmu. Saudara berubah, Allah sedang mengubahmu. Dan Alkitab berkata kita perlu fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Satu-satunya orang yang sukses adalah mereka yang bisa lakukan, yang mereka tahu tanpa gairah yang memotivasi mereka. Memang menyenangkan saat bergairah. Saya merasa cukup bergairah hari ini, tapi entahlah, mungkin sepertiga waktu menutup tahun, mungkin saya tak akan sebergairah ini karena saya sudah melakukannya berkali-kali. Saya selalu berkata ada permulaan dan ini selalu menggairahkan. Permulaan dari semua hal baru menggairahkan, bukan? Memang selalu muncul bersamaan, kita bergairah. Dan wah, jika saudara bisa sampai ke akhir, dan kukatakan jika dengan keras, jika bisa mencapai akhir, ini menggairahkan, wah saya sudah selesai. Namun, ada pertengahan. Dan hanya orang-orang yang bisa menjalani pertengahan inilah yang akan berhasil di akhir. Beberapa saudara perlu dengar ini. Saudara tahu, orang-orang di mata publik ingin jadi normal dan orang normal ingin dikenal orang. Suatu hari saya di pasar swalayan, seorang wanita melihatku. "Hah? Apa yang kau lakukan di sini?" Kataku, ya percaya atau tidak saya makan layaknya semua orang. Saat ada di pemandangan umum, kupikir terutama saat saudara ada di ladang rohani, orang-orang berpikir saudara hanya melayang di atas awan sepanjang hari, menyanyi paduan suara haleluya, kita bertindak seperti semua orang. Kita miliki hal-hal yang sama seperti semua orang. Dan saudara tahu, terkadang kita bisa merasa sedikit lelah. Saya ingat saya sudah duduk di toilet suatu hari, saya di dalam bilik, sedang duduk di toilet. Wanita di sebelahku bertanya, "Boleh saya foto?" Pikirku, ya semoga bukan di sini. Mungkin kau bisa tunggu sampai kita keluar dari bilik untuk berfoto. Jadi, Allah ingin kita penuh semangat dan gairah. Ia suka orang yang berapi-api. Dan saudara tahu, bagaimana kita bisa membuat orang bergairah tentang Yesus jika kita sendiri tidak sedikit pun antusias. Dan saudara tahu, saudara belum hidup sampai melakukan pelayananmu dan semua orang yang kau lihat tampak seperti mati. Maksudku, saudara perlu, saya ingat suatu hari saya diundang ke sebuah gereja denominasi dan mungkin ada sekitar 30 orang di sana. Dan maksudku, terlihat seolah saya sedang ibadah kedukaan. Maksudku mereka, ini gereja yang agamawi dan mereka tidak mungkin terbiasa dengan wanita yang berkhotbah dan tidak terbiasa dengan yang bergairah sepertiku. Dan saat saya selesai, kata Dave, entah bagaimana kau bisa melakukannya.
Dan saya sungguh kesal jika orang bertindak demikian. Saya seolah menggulung lengan baju rohaniku dan berpikir, aku akan membuatmu bersukacita entah kau mau atau tidak. Kau akan bersukacita. Yang mati tak akan memuji Tuhan, kata Alkitab. Mazmur 115 ayat 27, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Jangan punya perilaku orang mati, jangan jadi orang yang kusebut orang mati berjalan. Saudara tahu, seperti kata Yesus, kuburan di labur putih yang penuh tulang belulang. Maksudku, jika siapapun harus bersukacita, seharusnya kita. Benar? Dan kupikir ini adalah salah satu panggilan kita, salah satu cara kita bisa membawa orang kepada Yesus melalui perilaku baik yang konsisten dan melalui sukacita, melalui kedamaian tanpa kecewa tentang yang membuat orang lain kecewa dan terus bersukacita. Nah, ini bukan berarti saudara harus kemana-mana dengan tertawa setiap saat atau berteriak, "Ye, terlalu bergairah." Saudara tak mau jadi pedagang yang sangat antusias. Ini hari pertamanya bekerja menjual penyedot debu dan ia sangat bergairah dan ia memencet bel pintu pertama dan sungguh bergairah. Ia melewati ibu yang buka pintu dan langsung masuk rumah dan ia keluarkan kantong plastik hitamnya dan menuangkan debu-debu di seluruh lantainya. Dan katanya, "Ibu, jika saya tidak bisa membersihkannya tuntas dengan penyedot ini akan kumakan." Katanya, "Kau mau makan dengan saus atau dengan sambal?" Dan ia tampak tercengang dan katanya, "Mengapa kau bertanya demikian?" Katanya, "Karena tidak ada listrik di rumah ini." Jadi, terkadang kita bisa terlalu bergairah dan membawa diri pada masalah. Saudara tak memikirkan yang saudara lakukan. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Nah, saya tidak meminta saudara cekikikan setiap saat, tapi kita bisa tersenyum. Mari mencobanya sekarang. Tersenyum padaku. Lihat, wah, ini membuat seluruh suasana di ruangan jadi hangat. Kita perlu belajar tersenyum lebih banyak dalam hidup. Ini luar biasa, jika tersenyum pada orang, mereka biasanya tersenyum kembali. Dan jika kita perlu apapun di dunia, kita perlu sukacita karena yang di luar sana negatif, menarik segalanya jatuh. Dan tahukah saudara, tugas kita adalah melakukan hal yang benar. Saudara tak bisa harapkan para pendosa lakukan hal sama, mereka bahkan tidak tahu bagaimana. Jadi kita harus naik lebih tinggi. Kita hidup di masa yang sangat unik dalam sejarah. Saudara tidak muncul karena kecelakaan. Allah telah memilihmu untuk masa ini di dalam sejarah dan setiap saudara terpanggil untuk melayani. Amin. Orang-orang yang perlu ada di sini mungkin tadinya tidak mau datang ke dalam tempat ini, tapi saudara bekerja di sebelah mereka, tinggal di sebelah mereka, dan bahkan tidak selalu perlu menyampaikan Injil pada mereka. Saudara hanya perlu menjalani hidup. Saudara tidak keluar dan menjadi sebagaimana saudara seharusnya. Amin. Jadi mari sedikit lebih bergairah, dan jika bersungut-sungut akan hal yang tidak kau sukai dalam hidup, semua orang punya hal-hal dalam hidup yang tak mereka pedulikan. Saudara perlu, Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat saudara berangkat kerja di pagi hari, kau harus berkata, Tuhan, aku akan lakukan ini buatmu. Saat berpakaian di pagi hari, Tuhan, aku berpakaian bagimu. Apa yang kau ingin kupakai hari ini? Beberapa orang akan berpakaian lebih jika memikirkan fakta bahwa mereka melakukannya bagi Allah. Terkadang kupikir, tidakkah kau punya cermin sendiri? Kau bahkan tidak mulai dengan melihat dirimu sendiri di kaca pagi ini. Saudara tahu, saudara tak perlu masukkan pakaian ke pengering lalu meninggalkannya semalaman dan bangun pagi-pagi dan memakainya dan pergi keluar. Berpikirlah dengan selayaknya.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan kita tidak melayani Allah dengan menjadi penyambut tamu di gereja atau jadi sukarelawan perjalanan misi. Segala yang kita lakukan, Tuhan mempedulikannya. Dan kita melayaninya dalam segala yang kita buat. Dan saudara bisa sedikit lebih bahagia dengan perbuatanmu, bahkan jika ada hal yang tak kau sukai, jika kau bertahan dengan pemikiran ini di kepalamu, aku melakukan ini bagi Allah. Aku bukan lakukan untuk manusia, aku lakukan untuk Allah. Dan apapun yang kita lakukan bagi Allah, Allah akan selalu ingatkan kita di saat yang tepat dalam hidup. Amin. Milikilah ekspektasi yang besar akan masa depan. Jika saudara ingin bermimpi, bermimpilah besar. Bermimpi besar tidak akan habiskan energi lebih daripada bermimpi kecil. Saudara tak perlu menunggu merasakannya. Saudara bisa putuskan untuk memilikinya. Saya percaya hal-hal yang besar tahun ini. Dan firman yang Allah beri bagi pelayanan kami untuk tahun ini adalah tingkatkan imanmu. Dan kupikir, kau ingin aku percaya hal-hal yang lebih? Kami sungguh diberkati, kami lakukan banyak hal di seluruh dunia. Dan saya bahkan mendapat pesan dari nabi yang melayaniku, jangan berpikir kau sudah selesai, karena kau belum selesai. Dan saudara tahu Allah tak mau siapapun kita, terkadang saat sudah melakukan sesuatu untuk waktu yang lama, bahkan seperti dalam pernikahan Dave dan saya sudah menikah 54 tahun. Oke, ya. Saudara tahu? Oh, salah, 56 tahun, maafkan aku. Saya bahkan tak tahu sudah berapa lama menikah. Dan kami mungkin lebih banyak bersenang-senang sekarang dari sebelumnya karena kami berdua punya masalah pendengaran. Dan kata yang paling sering dikatakan di dalam rumah adalah, "Hah? Apa?" Kupikir sekarang kata Dave, "Apa?" Bahkan jika ia sudah mendengar, ini sudah jadi kebiasaan. Kami berdua sedang berpikir membeli alat pendengaran minggu depan, entah akan bagaimana hasilnya. Ia punya alat pendengaran namun tak mau memakainya karena ia tak mau apapun ada di luar telinganya karena Dave tak mau terlihat tua. Usianya akan 83 tahun bulan Juli dan ia tak mau terlihat seusia itu. Dan usiaku akan mencapai 49 tahun bulan Juni. Ia menikahi seorang wanita lebih muda, tapi suatu malam dan saya tak tahu mengapa saya bangun untuk pergi ke toilet dan saya kembali dan saya sedikit iseng jadi saya menendangnya. Dan ia menendangku kembali dan saya menendangnya. Dan saya tertawa, kataku, usiamu 83 tahun dan usiaku akan 80, lalu kita saling menendang di atas tempat tidur. Ya, saudara perlu, jangan biarkan suasana tawar hanya karena sudah melakukannya sekian lama. Saudara dengar? Jangan hanya menggumamkan katanya. Saudara tahu, aku sudah melihat wajahmu selama ini setiap hari. Saudara perlu lakukan hal-hal yang membuatmu semangat. Lakukan banyak hal yang harus dilakukan dengan berpikir. Dan saudara bisa berpikir dengan sengaja. Saudara perlu berpikir betapa kita diberkati. Saudara tahu mengapa? Ya, saya benci pergi ke pasar swalayan. Saudara mau makan? Oh, wah, saya harus bersihkan rumah. Saya benci membersihkan rumah. Ya, saudara mau rumah untuk bisa ditinggali? Maksudku banyak saudara secara berkala menemukan hal yang salah dengan orang yang saudara nikahi. Ada beberapa orang kesepian yang bahkan tak punya teman makan bersama yang sangat ingin untuk makan bersamamu. Amin. Saya percaya perilaku membentuk atau menghancurkan kita. Saudara dengar perkataanku. Saudara bisa penuh talenta, sangat berbakat dan punya perilaku buruk dan akan gagal dalam hidup. Dan saudara mungkin tidak terlalu berbakat namun punya perilaku baik dan saudara akan berhasil dalam hidup. Jadi saudara tak perlu khawatir jika ada di sini hari ini dan tak punya pendidikan seperti orang lain atau tidak merasa sepintar orang lain di sekitarmu. Saudara bisa melampaui semua itu dengan memiliki perilaku yang sangat baik. Jadilah karyawan yang baik yang
datang sedikit lebih pagi dan pulang sedikit lebih malam, yang selalu mau melakukan hal-hal yang lebih yang perlu dilakukan. Dan bersyukurlah, ya bersyukurlah. Saudara tahu saat bangun dan bangkit, berdiri dan pergi, saudara merasakan putus asa. Pikirkanlah tentang betapa diberkatinya dirimu. Salah satu contoh paling hebat yang bisa kupikirkan tentang rasa antusias adalah saat saya pertama ke India. Tempat pertama yang kudatangi adalah koloni penderita lepra. Kami akan memberi makan orang hari itu. Dan salah satu pasien lepra, sebagian jarinya hilang, sebagian jempolnya hilang. Dan hidup mereka keras, mereka tak ada yang mau berurusan dengan mereka. Dan ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Namun mereka tidak tahu itu, jadi mereka lakukan cara-cara lama. Salah satu pasien lepra mendatangiku dan ia sangat bersemangat. Katanya, "Saya ingin kau datang dan lihat rumah baruku." Jadi saya pergi bersamanya dan rumah barunya yang ia sangat banggakan adalah sebuah lubang yang digali di sisi bukit. Jadi seluruh tembok dan lantainya adalah tanah. Dan di dalamnya hanya ada tandu berayun untuk tidur. Dan di sana, di pinggir sini, ada 3 atau 4 panci dan kuali buruk rupa dan piring makan tidak layak. Dan ia lebih bergairah daripada banyak orang Kristen yang kulihat punya rumah besar dan 3 mobil dan pekerjaan baik dan gereja yang indah untuk didatangi dan bantal dan ranjang untuk ditiduri setiap malam. Ayo, kita perlu melihat kembali kita dan maksudku, kita perlu bersikap lebih menghargai. Ayo, berterima kasih. Mazmur 100 ayat 4, bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Bersyukur pada Allah dan orang-orang di hidupmu yang membawa perubahan bagimu. Ada begitu banyak orang menolongku. Nah, saya ingat waktu saya harus mengurusi segalanya. Saya ingat duduk menghadap mesin tik standar, bukan listrik namun standar, menjawab surat-suratku dalam pelayanan dan mempekerjakan orang, memecat orang. Saudara tahu orang yang duduk di sini di sebelah Dave, pendeta Michael Shepard, ia gembala staf kami, dan salah satu tugasnya yang dengan senang kuberi padanya adalah menjadi penengah. Ia berurusan dengan orang yang kekanak-kanakan di dalam pelayanan ini yang tidak mau berdamai dan menemukan hal-hal konyol untuk dipermasalahkan. Saat semakin tua, saudara akan lihat kembali dan akan mengingat hal-hal bodoh yang membuatmu marah dan saudara akan berpikir betapa ini menghabiskan banyak waktu. Amin. Dan mungkin saudara perlu firman ini sekarang, mungkin seseorang di sini hari ini dan saudara sedang sangat kesal karena ada sesuatu yang tak saudara sukai, ya. Pikirkanlah apa yang saudara sukai. Saudara tahu, nantikanlah. Firman berkata nantikanlah Allah. Ini sungguh firman yang menarik karena artinya bukan duduk-duduk dan berkata, ya aku harap Allah lakukan sesuatu suatu saat, aku menunggu. Firman nantikanlah berarti mengharapkan. Mengharapkan. Dan apa yang saudara lakukan dengan imajinasimu? Apa yang saudara lihat sendiri akan masa depanmu? Apakah saudara berpikir tak akan ada perubahan lagi di hidupmu? Atau apakah saudara percaya Allah bahwa akan ada perubahan? Hal terburuk yang bisa saudara lakukan adalah melihat seseorang dan berkata kau tak akan pernah bisa berubah. Jangan katakan hal itu pada anak-anakmu dan jangan katakan ini pada orang yang kau nikahi karena Allah bisa mengubah siapapun, kapanpun.